penduduk. Di desa kami luar biasa banyak sekali masyarakat yang terlayani, dan ada beberapa berkas yang kembali itu sebenarnya kami bisa nanti melalui online. Tapi yang saya pertanyakan di sini, ada beberapa berkas dari masyarakat yang mengumpulkan kartu keluarga asli, tapi tidak keluar berkasnya. Tidak baik, ada salah satu kasus keluar akte kelahiran anaknya, tapi tidak keluar kartu keluarga barunya. Dan ada beberapa dari masyarakat kami yang mengumpulkan kakak asli. Kan kami mau fokuskan kembali, misalnya melalui online, tapi kan kakak aslinya terkumpul di. Tapi dulu tentang pemateri pertama Pak Syarif ya, saya terus terang sangat salut dan bangga sekali bahwa Pak Syarif ini mewakili kaum disabilitas yang ada di Sulawesi Selatan, mempunyai semangat dan keinginan untuk terus maju dan berkembang, dan bahkan sudah melanglang Indonesia Pak Syarif sebagai peserta maupun sebagai narasumber ini membuktikan bahwa kaum disabilitas itu sebetulnya tidak kalah dibanding dengan manusia-manusia atau orang-orang normal pada umumnya. Hanya yang itu semua tergantung dari tekad dan kemauan kita untuk maju dan berkembang dan rasa percaya diri yang tinggi. Yang ingin saya tanyakan bahwa ada pun masalah yang ada di desa kami bahwa kurangnya peranan disabilitas itu salah satu faktornya disebabkan oleh orang tua mereka yang merasa bahwa kaum disabilitas ini sebagai aib di keluarga. Ini yang sangat menghambat kami dalam melaksanakan atau melakukan pemberdayaan kaum disabilitas itu. Pertama dari pihak keluarga yang adanya menentang atau membatasi anak-anaknya karena masih menganggap disabilitas itu adalah sebuah aib. Nah, ini saya meminta bagaimana pengalaman saudara atau orang tua saudara dalam mengatasi atau membantu saudara dalam mengembangkan potensi yang saudara punya. Yang kedua, saya juga ingin menanyakan kepada Pak Pemateri Pak Kadis PMD tentang ini. Saya sangat tertarik sekali dengan adanya SPM, standar pelayanan minimal di desa. Saya ingin mengusulkan bagaimana dalam jangka waktu dekat ini sebelum 2025 diadakan sosialisasi kepada 80 desa tentang standar pelayanan ini supaya adanya keseragaman. Apalagi di dalam SPM itu terkadang ada biaya-biaya yang ditimbulkan. Karena sekarang Pak kita juga harus waspada terhadap adanya pungli. Jadi mungkin saya usul bagaimana nanti kalau di tahun 2024 ini diadakan semacam sosialisasi tentang pembuatan SPM di 80 desa, bukan hanya di 12, tapi di 80 desa untuk keseragaman, supaya nanti kita bisa terapkan paling lambat di tahun 2025 itu Pak. Ya, ini sangat mungkin membantu sekali masyarakat di desa bagaimana memahami tentang alur-alur pelayanan, utamanya pelayanan admin. Karena banyak sekali Pak di desa itu warga mengurus tidak membawa data sama sekali, makanya kita lagi suruh pulang. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua juga tentang sempat disinggung tadi misalnya pelayanan induk secara online. Ya. Ada beberapa kendala mungkin Pak di desa, terutama desa kami. Yang pertama yaitu masalah keterbatasan jaringan internet. Mungkin mungkin Pak Kadis ataupun dari desa inklusi bisa memfasilitasi kami bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan internet tersebut. Ya, karena terus terang Pak, kalau banyak sekali kami suruh pengadaan internet ya, cuma di situ banyak kepentingan Pak. Ini yang kami takutkan. Satu kami layani, satu yang nonton kita. Jadi mungkin dalam kesempatan ini baik mungkin kalau pemerintah kabupaten dan juga desa Bakti Inklusi ini memfasilitasi kami. Yang ketiga juga
pelayanan induk untuk Pak Kadis Kependudukan. Ini ada kami dengan laporan dari peraturan kami bahwa banyak data yang sudah dimasukkan ke Disduk Capil, cuman dikasih kembali lagi Pak Kadis, katanya disuruh input ulang ya oleh operator. Ini bagaimana Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama Pak Kades boleh masuk boleh. Nama tadi Pak? Pak Samsul Rijal. Pak Samsul Rijal. Nanti kalau ditulis ke media dia bilang harus nama tuh Samsul Rijal. Samsul Rijal. Jajannya pertanyaan. Enggak apa-apa. Jadi mulai dari mindsetnya warga, kemudian pengalamannya Pak Sari, dia tadi ditanyakan bagaimana orang tua. Saya kira perlu diceritakan juga. Kemudian tentang SPM, tentang bagaimana internet, mungkin dari komplain tadi yang sampai ini, kemudian juga bagaimana pelayanan operator yang katanya banyak di input begitu. Lalu yang pertama tadi Pak Indra ya berbagi pengalaman. Kayaknya tadi memang relevan tentang jalan itu yang harus masih ada yang seperti itu. Tapi mungkin nanti satu kali saya bisa jalan-jalan ke desa sama teman-temanku untuk bikin kayak apa di sana tuh, ngobrol-ngobrol kan. Sama ini saya bikin buku. Awas. Ya. Oke. Jadi kalau saya masuk ke dalam ruangan itu paling cepat saya akan menghafal situasinya. Jadi kalau bergerak akan lebih. Oke. Saya menulis buku ini terkait dengan pengalaman mahasiswa disabilitas di Makassar. Saya menulis 10 kisah anak-anak yang anak difabel yang saya dampingi. Kebetulan ini program setelah kembali dari Selandia Baru. Ini fotonya saya pernah kuliah singkat 6 bulan di sana dan proyeknya kembali ini. Nah ini mungkin bisa dibawa ke desa Atat, entahlah apakah nanti mungkin ada yang bisa baca atau apa nanti. Sama kalau di kami sendiri itu memang ada salah satu program yang dijalankan oleh organisasi difabel namanya peer-to-peer support di bahasa Inggris. Jadi intinya kami datang ke teman-teman kami. Jadi kalau misalnya kami menemukan disabilitas baru ataupun ada yang perlu disampaikan, diberikan pemahaman ke orang tuanya, teman-temanku itu biasa datang ke sana, cerita-cerita, ngobrol-ngobrol. Nah dari proses itulah biasanya kami punya kesempatan untuk memberikan pengetahuan ke orang tuanya, ke masyarakat yang ada di sana. Karena nasi ini alat-alat atau yang dipakai apa, sehingga itu bisa memberikan pemahaman kepada orang tua dan juga mungkin memberi motivasi kepada anaknya di sana soal bagaimana dia bisa aktif dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana juga dia bisa sekolah. Nah, memang harus dibikinkan kegiatan ataupun kami mungkin yang bisa main-main ke sana. Apalagi kalau kami tahu beragam disabilitasnya seperti apa, supaya dicarikan orang yang cocok. Kalau misalnya dia tuli, teman-teman tuli yang berkunjung ke sana. Kalau dari saya pengalamanku sendiri, saya itu beruntung karena saya hidup di sekeliling aktivis disabilitas. Orang tuaku itu hanya mau saya sekolah, tapi tidak tahu caranya seperti apa. Makanya saya dipertemukan sama aktivis-aktivis disabilitas di Makassar dan waktu itu setelah dibawa ke sana ya berproses. Orang tua itu hanya banyak mendukung, memberikan peluang, mendukung soal pembiayaan sekolah dan yang lain-lain. Tapi secara motivasi dan yang lain-lain itu saya banyak terbantu karena saya hidup dikelilingi oleh aktivis disabilitas. Sekarang juga ketemu dengan aktivis untuk isu-isu lain, ketemu Kak Lucy dan ketemu Pak Kamarudin Aziz. Dari situlah kemudian saya banyak mendapatkan pengetahuan, perspektif yang luas dalam berbagai aspek. Nah, itu yang secara tidak langsung juga meningkatkan kepercayaan diriku dengan teman-teman yang lain, karena banyak temanku hebat-hebat. Jadi saya juga merasa termotivasi di situ. Bahkan itu dalam beberapa aspek itu saya sangat terbantu dengan adanya jaringan yang saya kenal. Jadi saya pernah ditolak bikin rekening di bank karena tanda tanganku itu berubah-ubah.
Berubah tidak bisa satu, karena saya tidak pernah melihat tulisan, saya tidak bisa menulis tangan, tapi kita diminta tanda tangan. Jadi saya belajar saja satu model tanda tangan, cuma tidak bisa betul-betul sama. Nah, itu yang dipersoalkan oleh bank. Akhirnya mereka bilang tidak bisa ini orang kayak kau bikin rekening bank, padahal ada di uangku bisa. Padahal kita mau bawa uang ini ke bank, tapi dia tolak. Nah, itu kenapa? Karena saya pernah dicuri ATM-ku dalam tas. Tapi itu pencurinya tidak bisa ambil apa-apa karena saya pakai aplikasi mobile banking yang bisa saya langsung matikan nomor ketika ATM itu dicuri, saya bisa langsung blokir. Nah itu bank tidak percaya kalau saya bisa lakukan itu. Akhirnya dia tolak, saya tidak mau. Aku bilang di mana katanya melapor ini kalau begini nanti lapor nanti ke mana saja kok, berarti dia menanti. Saya bikinkan rilis, saya lempar ke media itu tidak sampai 1 jam dia telepon lagi, Pak, di mana begini? Nah, itu saya bikin banknya di salah satu bank di daerah Ratulangi, Makassar. Baru saya sudah dibuat numpuk air, Pak di sini kembali di sini, enak mau saya tadi di situ, itu saya tidak mau datang dan saya ancam. Saya malah bikin pengumuman di Instagram, teman-teman saya sudah dihubungi sama bank, ayo kita besok ramai-ramai ke kantornya. Tambah takut. Itu jam 3 subuh, pimpinannya dari Jakarta datang ke Gunung Numpuk, datang dan akhirnya semuanya ikut di sana. Kalau disabilitas intelektual itu tinggi nafsunya. Ya banyak saya dengar itu yang hal seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena teman-teman disabilitas intelektual tidak memperoleh pendidikan soal bagaimana mengelola aspek akses seperti itu. Sama juga disabilitas seperti saya, dibilang gampang tersinggung. Siapapun orang, kalau misalnya kita duduk-duduk ini sama-sama, terus ada orang di belakang tak bisik-bisik tentang kita, baru kita dengar, tidak tersinggung, tidak seperti itu. Cuman yang seperti itu tuh gampang sekali kalau dibilang kita, padahal kalau saya sampai sekarang ini tidak mau bilang apa sih, saya tidak bakal tersinggung karena kalau saya sudah berusaha untuk mencoba membuat stigma-stigma seperti itu tidak disematkan lagi kepada teman-teman disabilitas. Ya soal infrastruktur juga tadi ada bicara soal itu, ya itu mungkin kita bisa lakukan bertahap, mungkin tidak bisa langsung sempurna, tapi kita perlu cari alternatif-alternatif lain untuk bisa mengakomodasi, bisa memudahkan semua orang. Ketika seperti yang saya bilang di awal, kalau misalnya disabilitas itu sudah akses, pasti teman-teman yang lain juga bisa mengakses itu. Jadi itu di sisi saya balik kalau ada kondisi di desa itu kita bisa sama-sama ke desanya, bawa teman-teman disabilitas bikin kegiatan sekali-kali di sana supaya orang tuanya itu orang yang punya anak disabilitas juga akan semakin tercerahkan. Tugasnya itu direkturnya mundur atau mundurkan diri, dia musyawarahkan di sana dan terpilihlah pengurus sekretarisnya. Dan saya sementara mencari itu pada saat disuruh minta siapa lagi sekretaris jadi direktur, bilang urusan lo itu memilih sekretaris karena kalau mau bekerja jangan di forum. Kalau forum menentukan yang sekretaris, yang sampai kita bisa bekerja sama. Jadi kalau saya kasih kewenangan penuh direktur untuk mencari siapa anak di desa yang bisa membantu dia berpikir mengembangkan usaha di sana. Kan di sana usahanya itu ada pemancingan, ada tempat bulu tangkis ya, ada lapangan bulu tangkisnya. Nah, saya bilang jangan dikasih ini tambahan, jangan dikasih pelet itu pelet itu gajinya, tapi persentase. Kalau semakin banyak orang datang bulu tangkis, semakin banyak dia upah pengelolanya, supaya motivasi untuk promosi. Tapi begini, itu kemarin Indra, memang saya sampaikan ke Pak Desa dan perangkat desa, saya bilang ini kantormu kan agak sulit dijangkau. Sulit dijangkau itu bukan jauh sebenarnya, tapi siapa yang mau masuk di asrama Auri itu kan ribet nih. Kalau tidak masuk asrama Auri, kita lewat sampingnya bandara itu, jalan ke bandara, lebih ke bandara baru kita lewat samping, dan agak susah didapat. Solusinya adalah kalau itu kamu pindah kantor itu kan agak berat, pasti mahal di sana lahan ya. Solusinya adalah layanan online. Bisa kayaknya yang perlu layanan online supaya masyarakat itu cukup dari rumahnya saja, dan kalau mau diantarkan dia tidak bisa cetak, terpaksa diantarkan dikurirkan ke sana. Atau kan sekarang masyarakat bisa topping pakai GoSend, pakai apa, pakai telepon. Ya bisa tidak saya dikirimkan kayak itu dokumen yang saya sudah sudah diterbitkan.
Tetapi ke depan tentunya harapan saya, karena kan sistem yang digunakan itu beberapa desa yang online, ya memang dokumen yang lain dan offline, tanda tangan manual. Seharusnya ya tanda tangannya sudah tanda tangan barcode juga, pakai tanda tangan elektronik, sehingga itu kan lebih mudah, tidak perlu distempel lagi karena sudah tanda tangan elektronik. Saya beberapa surat saya selesaikan di sini sambil kita berdiskusi di sini, saya bisa selesaikan tadi ini 15 surat saya tanda tangani dari sini dengan tanda tangan elektronik. Mudah-mudahan Indra nanti kami dorong di sana, mudah-mudahan bisa layanannya dan standar biaya sama. Saya lanjut lagi dengan karena ada kaitannya dengan Pak Desa Bori Masunggu ya, Bori Masunggu terkait dengan SBM ini. Saya sebenarnya rencana dalam waktu dekat ini saya mau lakukan sosialisasi dan mengundang Sekdes. Ada anggaran saya untuk rakor dengan Sekdes. Saya kemarin lapor ke Pak Sekda dan rencananya ini di samping perbu terkait dengan tata naskah dinas, terkait dengan standar pelayanan minimal juga saya mau sosialisasikan dengan Sekdes, termasuk persiapan penetapan APBDes. Dan termasuk juga penetapan kinerja 2025 karena sudah ada pagu. ADD kita itu naik 6,1 miliar Bapak Ibu sekalian, karena daun kita juga naik, jadi ada tambahan ADD. Jadi mudah-mudahan nanti itu bisa dimaksimalkan. Berarti rata-rata ADD-nya desa ini kan naik di 2025 karena ada kenaikan. Hanya 12 desa itu diprioritaskan kenaikan tadi. Iya, nanti pasti kalau dokumennya nanti kami makanya ini mau undang Sekdesnya di situ. Ada tambahannya di dana kinerja. Di kinerja itu kan termasuk sebenarnya kebijakan yang inklusi di dalamnya. Mudah-mudahan 12 desa ini semuanya bisa mendapatkan tambahan dana desa kinerja. Kecuali Simpang tahun lalu tidak dapat karena Ibu Sekdes kayaknya tidak menginput. Simologi dipastikan mudah-mudahan mau cairkan itu karena tidak bisa saja masa kampanye tidak bisa kita kasih kumpul. Silakan datang Palu masuk di situ di tempat acara sosialisasi. Karena jangan sampai di momen pilkada justru menghalangi program-program kita. Dan itu sangat penting. Iya, itu sangat penting. Ya jangan, saya bilang tidak apa-apa itu pasti saya kira bilang jangan dulu. Masih takut pasti ini bilang jangan sampai. Standar SOP dan standar sopan harga tadi untuk operasional pemerintah desa yang saya tanyakan di sini, kebetulan Pak. Ini kan terkait dengan layanan kependudukan di desa. Ini layanan terkait Pak kantor desa ini. Iya. Tadi kan ada di Pergub itu bahwa untuk operator itu 500.000. Jadi masukan saya mungkin Pak Kadis, apakah sebaiknya untuk memaksimalkan pelayanan ini karena tidak mungkin juga dengan biaya operator ini kita standby-kan tiap hari orang di desa dengan gaji sekian. Apakah tidak menjadi temuan ketika anggaplah staf pembantu desa yang kerjakan ini, ya, kemudian kita tetap tambahan untuk gaji operasional sebagai operator di sana. Dia bukan dari Pada Kadis, dia bukan dari struktur pemerintah, tapi dia membantu staf di desa. Kemudian saya berharap juga di sini untuk tetap kita mengacu pada komitmen atau ADRT yang kita sudah susun bersama di Scapil bahwa terkait dengan layanan online ini, apakah tidak sebaiknya kita ada yang koordinat bersatu kecamatan ini, apa kecamatan Maros Baru yang koordinat untuk penerbitan online ini orangnya, ya supaya dikhawatirkan nanti mungkin apakah bertumpuk berkas dalam satu operator di Scapil itu sehingga boleh jadi tidak maksimal terkait layanan online. Terbaca begitu Pak. Pertanyaan saya, apakah aplikasi ini lagi bermasalah atau bagaimana? Karena sebelumnya itu memudahkan sekali desa untuk membuat kata akte dan yang lainnya. Pelanduk ya maksudnya? Iya, pelanduk Maros. Pertanyaan saya, ini aplikasinya sekarang bermasalah atau bagaimana? Karena tidak ada lagi responnya. Kemudian bahwasanya Bakti itu inklusi mengatakan kalau ada ID card KKK itu bisa langsung mengakses ke Dukcapil. Tapi pada nyatanya ada teman saya kalau TU itu ke Dukcapil mengurus berkasnya warga, cuman dia ditolak bahwasanya harus dibawa orangnya ke Dukcapil. Jadi bagaimana sebenarnya mekanismenya? Terima kasih. Di rumahnya kami bantu dia apa yang menjadi keluhannya, apa alasannya sehingga anak tersebut terindikasi akan putus sekolah.
kemudian membeli baju seragam dan lain-lain, karena pada saat pendaftaran memang ada biaya yang dikeluarkan untuk biayanya untuk pembeli seragam apa dan segala macam. Jadi hari itu kami laporkan ke teman-teman pendamping dari kabupaten, akhirnya kami dibukakan akses, kami dibawa ke dinas pendidikan, dan alhamdulillah kami ketemu Pak Sekdis. Beliau mengatakan bahwa silahkan data, bahwa mendaftar ke sekolah yang mereka mau masuki, daftar saja dulu. Nanti setelah mendaftar kami akan koordinasi dengan pihak sekolah tersebut. Dan alhamdulillah anak itu sudah bersekolah dan mendapat bantuan pendidikan. Terima kasih untuk pendamping kabupaten. Iya. Terima kasih, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijadikan saya ada yang bisa, tidak jadi masalah. Sedangkan operator kalau di yang PNS saja yang dicapik itu dia terima gaji, dia terima juga honor ya. Mendalam nih. ASN. Oh TPP, menjadi TPP dia sekarang menjadi TPP. Kalau di saya juga seperti Asur itu tidak ada honornya, tapi dia dapat di TPP-nya. Dia dapat kan ada operator sekolah yang di kabupaten, ya berarti dicabut tidak ada juga karena jadi TPP. Tetapi kalau yang di desa, kalau misalnya ada staf desa, dia merangkap, tapi betul-betul pekerjaannya ada dua. Dia staf desa misalnya apa, kemudian dia merangkap sebagai operator. Itu yang penting nanti kelihatan ada dia betul-betul mengerjakan itu dan dia. Biasa begitu Pak. Iya. Iya harusnya. Ya nanti dipertegas itu bisa. Tapi saya tanya sekarang ada tidak yang di desa yang merangkap sebagai operator dan staf desa? Ada kan? Dia misalnya operator desktop, dia operator komputer. Masing-masing desa punya penanggung jawab 4 orang. Oh, oke. Saya kira itu saja. Iya, oke.